Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang Allah muliakan, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, yang mana nikmat iman dan Islam ini adalah salah satu bentuk kenikmatan yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina 'indallahi Islam." Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Nikmat iman dan Islam ini terus kita syukuri dengan kita menuntut ilmu syar'i, memahami agama Allah Subhanahu wa taala, memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di akhir penghujung ajal kita Allah menempatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kemudian kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang mana nikmat sehat dan waktu luang adalah nikmat terbesar kedua setelah iman dan Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihha wal farah." Ada dua kenikmatan yang mana manusia itu terluput dari kedua nikmatan tersebut. Ia lupa, ia lalai dari dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengetahui bahwasanya manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari ujian, dari musibah, dari kesusahan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hal tersebut untuk memuji kita, untuk memberikan kepada kita pelajaran, memberikan kepada kita bentuk kasih sayang, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita tatkala kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, dengan penyakit, dengan berbagai macam ujian-ujian yang berat. Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang terakhir, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tetaplah kalian, dan tetapkanlah kesabaran di antara kalian. Allah memerintahkan kita untuk bersabar dan untuk selalu menetapi kesabaran. Karena kesabaran ini adalah ibadah hati, dan kesabaran ini pula direalisasikan dengan ibadah perbuatan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan ditetapkan pahala atasnya dan ditetapkan pahala tiada batas. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah memberikan hanyalah innama yuwaffas sabiruna, hanya orang-orang yang bersabar. Pertanyaan dari kita, siapakah orang-orang yang dapat merealisasikan kesabaran? Apakah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya tentu tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kesabaran hanya untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman di surat yang lain, di ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah memperhatikan hanya orang-orang yang beriman. Maka tatkala kita ditimpa kesulitan, ditimpa keletihan, ditimpa musibah, ujian yang sangat berat, yang mungkin seseorang tidak dapat menanggung ujian yang kita miliki, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sesuai dengan kadar kemampuan dan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menanggung, tidaklah memberikan beban melainkan kesanggupan hamba-Nya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa la nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Saya, Anda, kita semua akan menghadapi kematian. Kemudian Allah meneruskan dalam ayat ini, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi." Sungguh, kata Allah, sungguh kami akan memberikan ujian kepada manusia. Berupa apa? Berupa kebaikan dan keburukan. Jadi ujian ini bukanlah keburukan saja, kaum muslimin yang Allah muliakan. Akan tetapi ujian yang Allah berikan kepada kita berupa kebaikan pun itu adalah ujian bagi kita. Mengapa menjadi ujian? Tatkala kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allah memberikan keluasan harta kepada kita. Kita diperintahkan untuk berinfak, untuk menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Tatkala kita melalaikan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, maka ini menjadi ujian. Harta yang kita miliki bukan menjadi penolong bagi kita, bahkan menjadi bumerang bagi kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Kami akan menguji kau wahai manusia dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Jadi kebaikan yang kita miliki, anugerah, kenikmatan dunia yang kita miliki ini menjadi fitnah bagi kita. Sebaliknya keburukan adalah fitnah bagi orang-orang yang tidak bersabar. Kemudian Allah lanjutkan, "Wa ilaina turja'un." Dan hanya kepada Kamilah semua kalian akan kembali. Kita akan kembali kepada Allah. Orang-orang yang melakukan amal ketaatan akan kembali kepada Allah. Sebaliknya orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan terus-menerus di dalam dosa, Allah Subhanahu wa taala telah menunggu perbuatannya. Allah akan memperhitungkan perbuatannya, sedikit pun tidak terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Maka realisasi sebagai seorang yang beriman, mengaku dirinya beriman kepada Allah, realisasi dengan rukun iman, yaitu rukun iman yang kalian kenal. Tatkala Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ma huwal iman?" Al-imanu an tu'mina billahi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir. Engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Realisasi dari kesabaran adalah tatkala kita menerima ridho atas takdir Allah, baik yang Allah tetapkan itu kebaikan maupun keburukan. Kemudian Allah berfirman dalam surat
Al-Mulk ayat 1 dan 2. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Maha suci Allah, tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Maha suci Allah yang di tangannya lah seluruh kerajaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan sebagai ujian bagi kalian. Dan Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang baik amalannya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kematian dan kehidupan adalah ujian. Kematian dan kehidupan adalah fitnah bagi seseorang. Fitnah maksud di sini adalah ujian. Apakah dia beriman kepada apa yang telah Allah tetapkan, yaitu kematian. Agar seseorang akan telah ditetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Akan tetapi kita diperintahkan untuk menjalankan syariat Allah sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW tetapkan di dalam sunnahnya yang suci. Kemudian kaum muslimin yang Allah muliakan, tatkala bersabar kita diperintahkan untuk ridho, merelakan setiap ketetapan Allah, yaitu pertama adalah dengan hati kita. Karena perbuatan bisa berbohong. Seorang dikatakan tatkala anaknya meninggal, ibu sabar, bapak sabar ya dengan kematian anak bapak. Karena ada orang yang melihat, banyak orang yang berdatangan, dia akhirnya menampakkan sikap sabar. Akan tetapi tatkala tidak ada orang di dalam rumahnya, dia berkeluh kesah, dia menyalah-nyalahi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mencabut anak saya yang tercinta, anak yang saya sayangi? Kenapa Allah mencabut? Padahal Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu melainkan kebaikan. Bisa jadi anak yang kita miliki, yang kita anggap itu adalah buah hati kita, dia bukan menjadi penyelamat bagi kita, melainkan menjadi bumerang, menjadi aral, atau menjadi malapetaka bagi kita di akhirat kelak. Tatkala kita tidak bisa mendidiknya menjadi anak-anak yang soleh. Sebaliknya, tatkala anak tersebut menjadi anak yang soleh, itu adalah kebaikan bagi kita dan pegangan kita di akhirat kelak. Akan tetapi yang mengetahui itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tatkala Allah mencabut apa yang kita miliki, baik itu dari jiwa, anak yang kita sayangi, orang tua yang kita sayangi, ataupun harta yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, Allah cabut. Ini menjadi salah satu kebaikan, menjadi bahan evaluasi bagi kita. Tatkala seorang selalu melaksanakan ketaatan, dia diuji oleh Allah. Ini menunjukkan syarat bahwasanya Allah ingin meninggikan derajatnya. Sebaliknya, tatkala seseorang senang melakukan dosa dan kemaksiatan, ini menjadi dilalah, menjadi alasan kuat bahwasanya ini menjadi penembus dosanya. Tatkala dia ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan dan dia ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikisahkan dari sahabat Sa'id bin Sa'din radhiyallahu anhu, bahwasanya Sa'id bin Sa'din menceritakan anna nasa min ashabil ansar, sungguhnya sebagian dari kalangan Ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Rasulullah dan meminta sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun fa'aqahum, Rasul memberikan apa yang mereka inginkan. Jadi sekelompok atau sebagian kalangan kaum Ansar datang kepada Rasulullah untuk meminta dari apa yang mereka butuhkan. Kemudian Rasulullah memberikan dari harta yang ia miliki dan dibagikan kepada sebagian kaum Ansar tersebut. Kemudian mereka thumma sa'aluhu fa'aqahu. Kemudian beberapa saat kemudian mereka datang kembali kepada Rasulullah, meminta kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aqahu. Kemudian Rasulullah pun memberikan apa yang mereka inginkan. Hatta nafida ma indahu, sampai habis apa yang ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala lahum, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, ma yakunu indi min khairin falan adzakiru ankum. Apapun yang kebaikan, anugerah kebaikan yang aku dapati, yang aku miliki, kenikmatan yang aku miliki, tidak sekali-kali tidak akan aku simpan, aku tidak akan aku sembunyikan kepada kalian. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang merasa dirinya cukup, barang siapa yang merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan dirinya orang-orang yang terjaga kehormatannya. Allah akan menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Kemudian wa may yastagni yughnihillah. Barang siapa yang meminta kekayaan, maka Allah akan memberikan kekayaan. Dan kalau ia menjalankan sesuai dengan syariat, dia berusaha dan dia meminta kepada Allah dengan berdoa dan usaha, kemudian Allah akan memberikan kekayaan kepadanya. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berusaha menyabarkan dirinya, niscaya Allah akan memberikan anugerah kesabaran bagi dirinya. Kemudian syahid, poin terpenting dalam hadis yang mulia ini adalah kata Rasulullah SAW, wa ma u'tiya ahadun khairan wa awsaha minas sabar. Tidaklah salah seorang dianugerahi berupa kebaikan yang lebih baik dan lebih luas melainkan kesabaran. Kaum muslimin yang Allah muliakan, pembahasan kita adalah kesabaran. Kata Rasulullah SAW, tidaklah salah seorang dianugerahi yang lebih baik dan lebih luas melainkan kesabaran. Karena kesabaran merupakan derajat tertinggi di dalam agama kita. Tatkala seseorang berusaha menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup, dia tidak hasad dengan pemberian yang Allah berikan kepada selainnya, maka dia menjadi orang-orang yang bersabar dan qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ia adalah orang-orang yang bersabar. Dan ini adalah anugerah yang terbaik, anugerah yang terluas, melainkan kenikmatan semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala mengisahkan, dan Allah Subhanahu wa taala mentaukid, menekankan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin. Sungguh kata Allah menekankan, walanabluwannakum bisyai'in, sungguh kami akan memberikan sedikit dari kalian. Memberikan apa? Ujian. Minal khawfi, rasa takut. Siapa di antara kita yang tidak mengalami rasa takut? Anda dan saya, semuanya adalah kita orang-orang yang telah mengalami rasa takut. Allah memberikan rasa takut, menghilangkan rasa aman di dalam hati kita. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Minal khawfi wal ju'i, dari sedikit kelaparan. Kita mungkin merasa kelaparan, baik itu kelaparan yang memang Allah uji langsung, ataupun kelaparan yang memang ini disyaratkan oleh Islam, yaitu berpuasa. Tatkala kita menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita diuji kesabaran. Diuji kesabaran kita di dalam beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun membutuhkan kesabaran. Wal amwal, Allah akan menguji kita dengan sedikitnya harta. Was samarat, wal anfus was samarat, yaitu diuji pula dengan ditinggalnya atau ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai. Kemudian sedikitnya buah-buahan. Semuanya adalah ujian yang akan dialami oleh manusia. Maka dalam ayat ini, walanabluwannakum bisyai'in, lam di sini adalah taukid, lam menegaskan bahwasanya seseorang pasti, kata Allah, sungguh atau pasti aku akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit kelaparan, dengan diambilnya jiwa, dengan kekurangan harta dan kekurangan buah-buahan. Akan tapi Allah memberikan kabar gembira, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka kesabaran adalah bentuk realisasi hati dan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa muslimin yang Allah muliakan, setelah kita mengetahui keutamaan orang-orang bersabar, yang mana Allah akan memberikan anugerah kebaikan bagi orang-orang yang benar keimanannya, merealisasikan kesabaran, kita perlu mentakwil, mengkhususkan dalam hal apa kita bersabar. Para ulama telah membagi di antara bentuk kesabaran adalah yaitu as-sabru ala ta'atillah, seorang bersabar atas melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di sini, saya dan Anda mungkin sangat mengalami kesulitan dalam melakukan amalan soleh. Kadang ada waktu-waktu semangat di dalam beribadah, kadang ada waktu-waktu di mana iman kita sedang futur, sedang turun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk bersabar di dalam menyeru keluarganya untuk melaksanakan sholat, melaksanakan amalan sholat apapun. Kita diperintahkan untuk bersabar. Akan tapi dalam ayat ini, dalam surat Taha ayat 132, Allah berfirman mengkhususkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wahai Muhammad, bersabarlah engkau di dalam memerintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan engkau diperintahkan untuk bersabar di dalam mengajak dan melaksanakan hal tersebut. Karena tanpa bantuan dan anugerah ataupun karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Rutinitas ibadah yang kita lakukan ini adalah salah satu anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mengalami futur, mengalami turunnya keimanan, kita evaluasi diri kita masing-masing. Mungkin kita melakukan dosa dan kemaksiatan terus-menerus, yang mana dosa dan kemaksiatan tersebut tidak kita taubati. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhususkan bagi seseorang untuk menjaga dirinya, kemudian menjaga keluarganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijar, yang mana api neraka itu terbuat dari batu. Muslimin yang Allah muliakan, kita diperintahkan untuk bersabar, untuk menetapi kesabaran. Maka di dalam melaksanakan amalan soleh, kita harus memohon kepada Allah. Dalam salat yang kita lakukan ini, kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga ketetapan hati kita untuk senantiasa semangat beribadah. Kemudian yang kedua adalah as-sabru ala tarkil ma'asi. Seseorang bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Anda dan saya tidak mungkin dapat meninggalkan kemaksiatan melainkan bentuk nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita merasa diri kita sombong, saya ini sudah melakukan amalan soleh, melakukan sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, saum Senin Kamis, melaksanakan sedekah, akan tetapi kita tidak boleh ujub dengan amalan kita, karena tatkala Allah menguji kita dengan fitnah yang lain, sehingga kita menjadi orang-orang yang hina. Ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa, dari kemaksiatan, dari perbuatan syirik. Ini adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri dengan apa? Kita mempelajari ilmu agama Allah. Karena dengan thalabul ilmi kita dapat mengukur barometer kita adalah tatkala seseorang melakukan dan menuntut ilmu syar'i. Bertanya kepada orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan di dalam ilmu agama. Bertanya, meminta fatwa mereka bagi orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga kita tertuntun hidup kita untuk senantiasa melaksanakan amalan soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Karena seseorang yang senantiasa melakukan
dosa dan kemaksiatan karena ia jauh dari para ulama, jauh dari kajian-kajian, jauh dari mendatangi masjid, sehingga syaitan menguasainya, sehingga ia menjadi orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa, melakukan kenistaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-6, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan." Wahai Muhammad, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya setan mengajak golongannya untuk masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tatkala kita memenuhi hawa nafsu kita tidak berusaha menundukkan pandangan dari pemandangan yang haram. Kemudian kita tidak merealisasikan apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dari api neraka, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ini menjadi golongan-golongan syaitan, yang mana syaitan ini tidak mengajak melainkan untuk masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Kemudian yang terakhir adalah as-sabru ala tahammulil bala, seorang bersabar di dalam menanggung musibah. Inilah musibah yang mana seseorang tidak mungkin dari hati dan perbuatannya secara totalitas dia menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia mengilmui hal tersebut. Ia mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala. Antum mina billahi bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah baik maupun yang buruk. Tatkala kita tidak memahami tentang takdir Allah, baik takdir yang itu menurut kita baik atau takdir yang buruk, ini menjadi sebab utama kita tidak rela, kita tidak ridho Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada kita. Tatkala Allah menguji kita dengan dibakarnya rumah kita, terbakar rumah kita dengan korsleting listrik misalkan, dengan banjir, dengan apapun, hal ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita memahami takdir Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kita tidak menerima hal tersebut, kita tidak merelakan, kita tidak bersabar di atas menanggung musibah, ini menjadi barometer seseorang tidak rela dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat pertama dan yang kedua, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yatraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya ia mengatakan dirinya beriman lantas ia tidak diuji? Walau qad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina aamanu fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang benar keimanannya, dan sehingga Allah mengetahui di antara mereka yang dusta keimanannya. Maka barometer keimanannya Allah akan menguji kita. Orang-orang terdahulu keimanannya diuji dengan Allah memberikan musibah, memberikan ujian kepadanya, sehingga tatkala ia mendapati ujian, mendapati musibah, mendapati hal yang tidak disukai, ia menerimanya, rela dan ridho. Ini bentuk realisasi dari keimanan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, marilah kita bersabar. Bersabar penuh pembelajaran. Bersabar bukan dengan perkataan saja, akan tapi bersabar harus kita realisasikan dengan perbuatan. Hati kita menerima dan rela, ridho atas ketetapan Allah. Kemudian kita bersabar dengan perbuatan kita. Kita tidak marah-marah, kita tidak keluh kesah, kita tidak menyalahi ini dan itu, orang ini atau itu. Yang paling besar lagi seorang dia mencari kambing hitam, yaitu Allah sebagai kambing hitamnya. Allah bisa salahkan mengapa Allah berbuat demikian dan demikian, padahal Allah melakukan sesuatu melainkan kebaikan bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala ada wala qawmin hatta syaukatu yushaquha illa ghafarallahu biha khotoyahu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidaklah seorang muslim ditimpa penyakit, ditimpa kesulitan, ditimpa kesedihan, ditimpa gundah gulana,
dan ditimpa sesuatu yang tidak disukainya, kemudian ia ditimpa hal-hal yang tidak disenanginya, sampai durinya menusuk dirinya, melainkan ini menjadi kafar, yaitu penebus dosa yang telah Allah tetapkan baginya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, setiap yang kita alami, tatkala kita ridho, kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi kebaikan bagi kita. Allah akan menghapuskan dosa kita dan meninggikan derajat kita. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh urusannya adalah kebaikan, tidaklah hal tersebut dimiliki melainkan kepada orang-orang beriman. Idza in asabathu sarra syakara fakana khairul lahu. Apabila ia mendapati kesenangan, ia bersyukur, hal tersebut baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Tatkala ia mendapati sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, ia bersabar, hal itu baik baginya. Semua yang Allah berikan, semua yang Allah tetapkan kepada kita adalah kebaikan menurut hadis yang barusan dibacakan. Kebaikan bagi kita tatkala Allah memberikan kita kenikmatan, ini kebaikan bagi kita. Sebaliknya, tatkala Allah memberikan kita ujian dengan kesempitan hidup, sempitnya rizki, dililit hutang, ini adalah salah satu bentuk hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Akan tetapi kita meminta ihtisab kepada Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan kita jangan lupa untuk berusaha, karena sesuatu yang kita alami ini harus dibutuhkan perjuangan, kesungguhan untuk merubah kehidupan kita, merubah keadaan kita. Usaha yaitu berusaha ikhtiar, kemudian tawakal yaitu menyadarkan diri setelah kita berusaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahi kita kesabaran. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la